Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Loso Bravo di sini. Loso lihat kok sebagian dari anak-anak wajahnya ada yang sedih. Wah, lagi ada apa ini anak-anak? Sebagiannya ada yang sukacita, gembira. Tapi yang sedih itu Loso liatin dari sini. Ya, kenapa? Oh, lagi sakit. Oh iya, kalau lagi sakit banyak istirahat. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Atau sedang ada masalah. Masalah apa sih anak-anak? Nah, kalau bicara masalah, kadang-kadang kita tuh, waduh Tuhan kenapa ya aku nih nilaiku di sekolah jelek, pelajaran ini susah banget. Kemarin dimarah-marahin sama papi mami. Wah, seperti itu ya anak-anak ya. Terus, aduh Tuhan kenapa? Atau mungkin masalah yang lebih berat. Keluarganya sedang bermasalah. Papi maminya mungkin sedang berantem. Wah, waduh sedih ya anak-anak ya. Nah kalau lagi sedih, tentunya anak-anak harus datang kepada Tuhan. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan juga berbicara kepada orang yang anak-anak percaya, misalkan kepada orang tua, kepada teman, sahabat, ya kan, BFF, seperti itu kan ya. Nah, kalau udah bicara, udah cerita sama temennya, jadi lega hatinya. Nah, hari ini Loso Bravo mau cerita tentang seseorang yang sama kondisinya. Dia mengalami suatu musibah yang begitu besar dalam hidup dia. Siapa itu? Yuk, hari ini sebelum kita mulai, kita baca, sebelum baca Alkitab, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Semuanya, Loso taruh dulu Alkitabnya, kita lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Sekali lagi kami memohon untuk segala berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Karena saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui Loso Bravo, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu mendapatkan kedamaian, mendapatkan satu kekuatan untuk menjalani hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati jam saat ini dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yuk anak-anak, ambil Alkitabnya. Nah kayak Loso ini ya, kita hari ini mau baca sama-sama. Hari ini kita mau belajar dari kitab Ayub. Wah, kalau Loso sebut Ayub, anak-anak langsung tahu ya, sebagian besar mungkin, wah aku udah tahu nih Loso ceritanya. Ya, kalau udah tahu, udah pulang aja ya. Pulang, emang di rumah ya anak-anak ya. Ya, tapi kita mau belajar sekali lagi melalui kehidupan Ayub. Nah, anak-anak ya, suatu hari ya, Tuhan di surga kedatangan tamu. Siapa itu? Wah, si iblis datang kepada Tuhan. Wah, dia datang menghadap kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata apa kepada iblis? Hai, engkau, dari mana saja engkau? Terus iblisnya bilang, aku habis keliling bumi ini, keliling dunia, melihat-lihat manusia yang ada di bumi ini. Wah, iblisnya jawab gitu sama Tuhan. Terus kemudian Tuhan bilang apa sama iblis? Dia bilang, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun di bumi ini, di dunia, yang begitu saleh, begitu percaya kepada Tuhan, dan hidupnya benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Terus iblisnya jawab apa? Jelas aja Ayub sangat takut kepada Engkau Tuhan. Jelas aja Ayub begitu baik kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau memberkati dia. Engkau memberikan dia harta yang begitu banyak. Engkau memberikan dia keluarga yang bahagia. Engkau memberikan dia segalanya di dalam dunia ini. Sehingga dia bisa hidup bahagia dan dia terus memuji nama-Mu. Terus kemudian Tuhan bilang, oke, kalau begitu apa maumu? Coba Tuhan, kalau Tuhan ambil semua kekayaannya, maka pasti itu Ayub akan maki-maki engkau, akan protes kepada engkau dan tidak akan percaya kepadamu lagi. Iblis berkata begitu. Kemudian Tuhan reaksinya gimana? Tuhan bilang, oke, jadilah seperti kehendakmu. Hanya saja engkau tidak boleh menyentuh tubuhnya.
Oke, langsung iblis pergi ke bumi. Ya, dan anak-anak, tadi iblis bilang, hamba Ayub itu hamba Tuhan yang sangat kaya sekali. Nah, di Alkitab, di kitab Ayub ya, di Ayub pasal ke-1 ya, itu Ayub tertulis di situ Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dan memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Wah, ini Ayub kaya sekali. Sekaya apa ya? Bentar-bentar. Kalau bicara kambing, domba, kayaknya dibandingkan zaman sekarang, kita mungkin nggak bisa berpikir ya sekaya apa ya. Nah, yuk sama-sama ya. Tadi di dalam Alkitab ditulis apa? 7.000 ekor kambing domba. Nah, Lose udah browsing di Google ya, cari harga 1 ekor domba itu berapa. Nah, anak-anak juga bisa tuh cari ya, cek apakah omongan Lose bener. Kita saling cross check ya. Nah, kalau Lose hitung-hitung nih ya, supaya kita tahu kekayaan Ayub seperti apa. 7.000 kalau 1 ekor domba dari hasil browsing Lose itu 1 ekornya dijual 2.500.000, 2,5 juta ya. Kalau 7.000 kali 2,5 juta itu sama dengan 17,5 miliar. Wah, itu baru dombanya aja. Terus tadi di Alkitab ditulis apa lagi? 3.000 onta. Ya, unta. Wah, ini yang nggak susah nih cari ya di internet. Harga unta. Karena di Indonesia unta ini nggak boleh dibilang binatang yang jarang orang punya ya. Beda dengan orang-orang di negara yang di Timur Tengah. Nah, tapi lo sedapat tuh. Kira-kira harga unta macam-macam. Ada yang 12 juta sampai 32 juta per ekor. Ya oke, kita ambil angka tengahnya aja. 22 juta 1 ekor. Jadi 3.000 dikalikan 22 juta itu sama dengan 66 miliar. Bayangin ya. Itu tadi kambing, domba, kemudian unta. Ada lagi, masih ada. Ya, dibilang 500 pasang lembu. 500 pasang. Sepasang kan 2. Berarti 500 kali 2, 1.000 lembu. Nah, Lose juga udah cari harga lembu sapi ya. Itu juga bervariasi. Mulai dari 15 juta sampai 50 juta. Mungkin 50 juta itu yang gede, yang gemuk gitu ya. Nah, kita ambil angka tengahnya 30 juta. Jadi 1.000 lembu dikalikan 30 juta. Sama dengan berapa? 30 miliar. Wah, terus ada lagi yang terakhir. 500 keledai betina. Berarti ada jantannya dong. Tapi kita hitung yang betinanya doang ya. 500 ekor keledai. Nah, Lose cari ini lebih susah lagi harga keledai ya. Tapi Lose dapat nih kira-kira sekitar 15 juta per ekor. Jadi 500 keledai kali 15 juta sama dengan 7,5 miliar. Jadi kalau kita total dari kambing, domba, kemudian unta, lembu, keledai, totalnya berapa anak? 121 miliar. Wah, itu dia kekayaan Ayub. Belum lagi pelayan-pelayannya yang begitu banyak. Kemudian belum lagi rumahnya ada di mana-mana, tanahnya yang begitu besar ya. Berarti kekayaan dia itu bisa jadi nih sekitar 200-an miliar. Nah, kebayang nggak anak-anak betapa kayanya Ayub di zaman itu. Nah, kemudian suatu hari setelah iblis datang menghadap kepada Allah, wah, Ayub di bumi sedang menikmati hidupnya ya. Dia di rumah sedang mengamati rumahnya ya, anak-anaknya sedang ada acara makan-makan, pesta ya di rumah anaknya ya. Nah, kemudian ketika Ayub sedang mengamati rumahnya, mengamati tanahnya, kebunnya, tiba-tiba ada seorang pelayan datang. Wah, dengan gemetar, dengan ketakutan. Seorang pelayannya bilang apa? Tuanku Ayub, orang Seba datang merampas lembu dan keledai. Semuanya dirampas. Dan semua penjaga-penjaga lembu, Tuanku, dibunuh oleh orang-orang Seba itu. Tinggal aku sendiri, Tuanku, yang hidup sehingga aku bisa datang kepada Tuan Ayub untuk menceritakan hal ini.
Baru selesai orang itu ngomong, Ayub kaget kan. Datang lagi pelayannya dari sebelah sana. Tuanku Ayub, Tuanku Ayub. Mungkin kecapean sambil lari ya. Api dari langit membakar kambing domba. Semuanya kambing domba hangus terbakar dan mati. Termasuk para penjaganya. Tinggal aku sendiri yang hidup dan aku bisa datang menceritakan hal ini. Baru orang pelayan yang kedua ini cerita berhenti. Tiba-tiba datang lagi pelayan yang satu lagi. Tuanku Ayub, aduh. Orang Kasdim datang menyerang kami yang sedang di padang. Unta-unta semua dia ambil, dirampok, habis. Bahkan kami para penjaga unta itu dibunuh semuanya. Tinggal aku sendiri Tuanku Ayub, sehingga aku bisa datang menceritakan hal ini kepada Tuanku. Wah, Ayub udah berita satu, berita dua, berita tiga, udah kaget. Terakhir ada lagi ternyata pelayan datang lari. Tuanku Ayub, Tuanku Ayub. Aduh Tuanku. Udah nangis pelayannya. Kenapa ini? Wah, Ayubnya makin bergetar nih, makin takut. Kenapa? Berita apa lagi? Nah, pelayan yang terakhir bilang apa? Tuanku Ayub, angin ribut datang menghantam rumah anak-anak Tuanku. Mereka sedang makan, sedang pesta, tiba-tiba angin ribut kencang banget. Rumah itu roboh dan menimpa semua orang yang ada di dalam rumah itu. Sehingga semuanya meninggal Tuanku. Tinggal aku sendiri yang hidup dan bisa menceritakan hal ini kepada Tuanku Ayub. Wah, bayangkan anak-anak. Iblis begitu bekerja luar biasa menghancurkan Ayub. Menghancurkan hartanya, semua apa yang dimiliki Ayub. Sehingga Ayub dalam satu waktu yang sama menerima berita. 4 berita yang begitu membuat Ayub hancur hatinya. Dia langsung mengoyakkan jubahnya ya. Zaman dulu dia buka bajunya, dia potong rambutnya, kemudian dia berteriak, "Oh Tuhan." Tetapi dalam hal itu Ayub tidak protes. Ayub tidak memaki Tuhan. Tetapi Ayub menyatakan imannya. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan anak-anak, ya, meskipun begitu banyak hal yang membuat Ayub menderita, tetapi dari mulut Ayub tidak keluar sepatah kata pun kata-kata yang memaki Tuhan, kata-kata yang menghujat Tuhan. Malah Ayub berbicara apa? Terpujilah nama Tuhan. Wah, adik-adik, begitu besar iman Ayub, percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa semua yang dia punya itu milik Tuhan, bukan milik dia. Sehingga ketika Tuhan itu mengambil, Ayub tetap memuji nama Tuhan. Nah, kembali lagi, iblis datang kepada Allah. Datang, terus kemudian Allah bilang apa? Hai iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya Allah, aku sudah membuat semua hartanya hilang. Nah, bagaimana? Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan, menyembah aku sebagai Tuhan dan Rajanya. Ternyata iblis bilang apa? Ya jelas aja Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Karena meskipun hartanya habis, anak-anaknya semuanya mati. Tapi dia tetap sehat dan kuat. Badannya tetap sehat, dia nggak sakit. Dia tetap bisa memuji Tuhan. Oh, terus Allah bilang apa? Baiklah, engkau boleh melakukan kepada Ayub, tetapi jangan engkau mengambil nyawanya. Wah, iblis langsung pergi lagi ke bumi. Dan apa yang terjadi anak-anak? Nah, satu hari ya Ayub mungkin di rumahnya yang sudah rumah yang sederhana, yang udah rumah miskin ya. Nah, satu hari tiba-tiba badannya tumbuh barah. Di Alkitab tertulis barah. Barah itu semacam penyakit kulit yang begitu gatal. Ya digaruk. Di Alkitab ditulis bahwa Ayub sampai mengambil beling. Anak-anak tahu nggak beling? Beling itu pecahan gelas. Nah ya, pecahan kaca. Ya saking dia garuk pakai tangan ini nggak kerasa lagi. Gatalnya minta ampun. Jadi diambil beling, digaruk sampai kulitnya banyak luka dan banyak darah. Aduh sakit gitu ya. Ayub merasa kesakitan. Nah, ketika hal itu terjadi, istri Ayub sudah nggak tahan lagi. Dia bilang sama Ayub, tuh Ayub,
kamu ya, hartamu sudah diambil oleh Tuhan. Sekarang ya, Tuhan memberikan kamu sakit penyakit. Kamu masih mau memuji Tuhan? Maki-maki Tuhan tuh. Tuhanmu tidak mau memberkati kamu lagi. Ngapain kamu menyembah Tuhan? Terus Ayub bilang apa sama istrinya? Hai, engkau bicara seperti orang gila. Di Alkitab tertulis begitu. Masakan kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, sampai saat itu pun ternyata Ayub tidak mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan meskipun badannya udah sakit sekali. Ya, kemudian istrinya pergi meninggalkan Ayub. Dia tidak tahan lagi sehingga Ayub tinggal sendiri. Nah, Ayub ternyata punya sahabat 3 orang. Ya, sahabatnya mendengar berita tentang Ayub. Ayub hancur, kekayaannya hilang semua dan sekarang sakit. Wah, 3 sahabatnya langsung datang. Ya, mereka orang-orang baik. Mereka datang dan kaget ketika melihat Ayub yang sudah begitu kurus, bajunya udah sobek-sobek, udah jelek, badannya penuh dengan luka dan sakit. Ya, kemudian sahabatnya datang dan mereka pun ikut sedih. Mereka duduk bersama-sama dengan Ayub. Mereka diam, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ayub. Ya, setelah beberapa hari kemudian barulah mereka ngomong sama Ayub. Ayub, kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu nggak tanya kepada Tuhan. Kamu nggak protes kepada Tuhan. Kamu nggak, Tuhan kenapa? Oh, bisa jadi nih. Jangan-jangan kamu melakukan dosa. Ini pasti 3 orang sahabatnya. Betul, ya pasti kamu melakukan dosa Ayub. Sehingga Tuhan mendatangkan segala bencana ini. Mendatangkan segala malapetaka ini. Sehingga engkau sekarang menderita karena Tuhan menghukum engkau. Tapi kata Ayub gimana? Ayub bilang, aku tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Karena Tuhanlah yang menciptakan hidupku. Dia bilang begitu sama sahabatnya. Aku ini memang manusia yang bisa berdosa. Tapi aku tidak melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kemudian mereka lagi berduka lagi, berdiam diri lagi. Ayub kemudian makin hari makin merasakan penderitaannya begitu besar ya. Dan akhirnya Ayub berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan. Dia mulai bertanya kepada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi kepadaku? Dan akhirnya setelah sekian lama Ayub dalam penderitaan, Tuhan berbicara kepada Ayub. Tetapi Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub. Oh kamu mengalami hal ini karena begini-begini, karena iblis datang kepadamu. Enggak. Tetapi Allah berbicara kepada Ayub apa? Allah mengatakan, memperlihatkan betapa besarnya Allah. Allah menceritakan bahwa bumi ini adalah ciptaan Dia. Allah yang menciptakan bumi ini, memisahkan kegelapan dari terang. Allah yang menciptakan matahari. Allah yang menciptakan pohon-pohon. Allah yang menciptakan binatang. Semua hal yang baik itu adalah ciptaan dari Allah. Allah memperlihatkan kepada Ayub begitu besar kuasanya, begitu besar kasih-Nya. Dan akhirnya ketika Ayub mendengarkan Allah berbicara itu, Ayub menyadari bahwa siapa dia, siapa manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang begitu besar. Dan akhirnya Ayub meminta ampun kepada Tuhan. Dan dia yakin dan percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya itu semua adalah karena Tuhan. Dan dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia dalam keadaan apapun juga. Ya, dan dia memperlihatkan kepada sahabatnya, kepada teman-temannya, bahwa dia tetap dalam kondisi apapun, dia tetap menyembah dan memuji nama Tuhan. Ya, akhirnya setelah Ayub tetap memuji Tuhan seperti itu, Allah akhirnya memulihkan hidup Ayub. Sakit penyakitnya disembuhkan seketika, kulitnya menjadi bersih kembali, dan kemudian kekayaannya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat, anak-anak ya. Bayangkan tadi Lose bilang berapa ya? Berapa ratus miliar ya? Dikalikan 2, anak-anak. Lebih hebat, lebih diberkati oleh Tuhan. Dan semua keluarga Ayub, ya, sahabat-sahabatnya, teman-teman baiknya semua
datang kepada Ayub dan mereka bersama-sama merasakan kebahagiaan Ayub dan bersama-sama memuji Tuhan. Begitu indah anak-anak firman Tuhan ya melalui Ayub. Anak-anak ingat dalam setiap hal yang anak-anak hadapi, anak-anak rasakan. Baik sekarang dalam kondisi yang sukacita, bahagia, atau bahkan dalam kondisi yang sedang sedih, sedang menderita, sedang mengalami masalah, anak-anak percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia tetap akan menyertai dia, menyertai engkau, menyertai anak-anak. Dan anak-anak harus tetap menyembah Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Nah, ada satu ayat yang bisa menguatkan kita. Ya, di dalam Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Anak-anak sekali lagi, saya bacakan Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya anak-anak tetap kuat di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu anak-anak.